dat de selectie heel goed was. Omdat iedereen ook wel zijn positie wist binnen dat geheel. Jongens die niet speelden of wat misschien geen basis was. KNVB ternyata sempat resah lihat timnas Indonesia terus tambah amunisi pemain naturalisasi asal Belanda. 신태용 인도네시아 축구 대표팀 감독이요, 북중미 월드컵 본선 진출에 대한 강한 의지를 보였습니다. 인도네시아가 아시아 3차 예선에서 일본, 사우디아라비아, 호주 등과 C조에 속한 가운데 신 감독은 객관적인 전력 차이를 Media Korsel, timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. En als dat allemaal goed is, dan vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. En dan ga je ook voor Indonesië spelen. Dat is wel ook jouw droom. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, want al die mensen, positiviteit. Kabar terbaru proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mauro Zijlstra. Saya segera datang ke Indonesia. KNVB ternyata sempat resah lihat timnas Indonesia terus tambah amunisi pemain naturalisasi asal Belanda. Demi meningkatkan kualitas dan juga prestasi dari timnas Indonesia, ada banyak cara yang coba dilakukan oleh PSSI selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air, di mana salah satunya dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, PSSI memang cukup gencar untuk melakukan program naturalisasi pemain-pemain keturunan demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Program ini bermula pada tahun 2010 silam saat Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim memutuskan untuk mengganti kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sejumlah pemain naturalisasi pun silih berganti memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Ezra Walian, Mark Klok, hingga Stefano Lillipali silih berganti menjadi pemain penting di timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, kini sejumlah talenta muda berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menghiasi skuad Garuda. Tak hanya itu, pemain-pemain berpengalaman seperti Jai Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, hingga Sandy Walsh pun menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia saat ini. Terbaru, PSSI kabarnya sedang memproses 2 pemain keturunan baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, untuk segera menjadi WNI. 2 pemain berdarah Belanda Indonesia itu kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi demi bisa masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Terkait banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda, Federasi Sepak Bola Negeri Kincir Angin itu, yakni KNVB, ternyata pernah buka suara. Pada acara Oranye Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu, Sekretaris Jenderal KNVB, Gijs de Jong, pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Gijs de Jong. Ya, tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Terlepas dari semua itu, kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia terbukti berhasil membuat skuad Garuda semakin kuat. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti berhasil, dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Media Korsel, timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan menyebut timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih 2 poin dari 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Arab Saudi. Menurut Donga, dipimpin Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan performa luar biasa di awal babak kualifikasi. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di babak ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai tim terlemah.
namun mereka terus berjuang meski berada di grup sulit bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski masa depan Indonesia dianggap suram, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI tetap berusaha keras, dan hasilnya mulai terlihat. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia bukan kebetulan. Australia tampil dominan, tetapi berkat penyelamatan Martin Paes, Indonesia menghindari kekalahan. Pemain kami tidak akan menyerah dan akan memberikan yang terbaik melawan Australia, kata Shin Tae-yong. Dengan hasil imbang melawan dua tim kuat, Indonesia mengejutkan dengan meraih 2 poin dan berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober dan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober. Kabar terbaru proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mauro Zijelstra. Saya segera datang ke Indonesia. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zijelstra mengungkapkan kabar terbaru proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Meski belum berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Mauro Zijelstra sudah terkonfirmasi tengah mengurus dokumen yang diperlukan. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan, kata Mauro Zijelstra dikutip dari kanal YouTube Voetbal Primeur, Jumat, 13 September 2024. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku telah mengurus dokumen yang diperlukan guna melancarkan proses naturalisasinya. Jika dokumen tersebut sudah selesai diurus, Mauro Zijelstra pun akan terbang ke Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka, PSSI, tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijelstra. Mauro Zijelstra pun semakin antusias dalam menjalani proses naturalisasinya. Ini tak lepas dari bagaimana timnas Indonesia tampil memukau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mauro Zijelstra pun telah melihat pertandingan tersebut dan tak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Ya tentu saya tidak sabar, karena semua orang di sana, optimisme, stadion yang dipenuhi 70.000 orang, ini seperti mimpi yang terwujud dari anak kecil, jadi saya sangat antusias, kata Mauro Zijelstra. Mauro Zijelstra pun akan bergabung dengan dua pemain keturunan lainnya yang sudah dipastikan menjalani proses naturalisasi, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini sempat datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi mereka. Berkas keduanya pun sudah masuk ke DPR RI dan ditargetkan untuk rampung pada Oktober mendatang demi bergabung dengan skuad Shin Tae-yong. Sempat bergabung dengan latihan timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pun ditargetkan bergabung dengan skuad dalam laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.